Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Ajul, channelnya toko plastik RJP Pasar Maja, Majasari, Pandeglang, Banten. Kali ini saya akan membahas bagaimana jualan plastik modal minim. Tapi sebelumnya silahkan di like dan subscribe dulu channel ini agar terus bisa mengikuti video-video dari channel Ajul ini. Mudah-mudahan video-video yang sebelum-sebelumnya juga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ya, kali ini saya akan membahas tentang jualan plastik untuk pemula ya, modal minim. Bagaimana caranya? Caranya itu salah satunya harus paham jenis-jenis plastik itu sendiri. Jenis-jenis plastik yang dibutuhkan oleh calon-calon customer dan calon-calon pembeli. Jadi kita harus paham dulu kantong apa nih yang paling laku di pasaran dan jenis-jenisnya. Kita harus hafalin dulu tuh. Bagaimana caranya? Ya sekarang kan udah modern nih, tinggal dicari di Google atau langsung survei. Lebih bagus sih langsung survei dulu ke lapangan apa yang dibutuhkan si pemakai plastik itu. Karena kalau kita cari di Google itu karena banyak sekali jenis-jenis plastik dan setiap daerah beda ukuran biasanya. Misalnya di sini ukuran sekilonya 15.30 dan 14.35, itu 1 kilo untuk daerah sini, daerah Pandeglang, Banten ya. Tapi untuk daerah Kalimantan, untuk daerah yang lainnya beda. Saya juga nggak paham itu. Jadi lebih bagus kita survei dulu ke lapangan, survei dulu ke pasar, itu untuk jenis-jenisnya. Dan yang kedua kita harus hafal harga pasaran, harga jual kita harus hafal. Kenapa kita harus hafal harga jual? Nanti kalau kita nggak hafal harga jualnya, kita kebingungan jualnya. Kalau kita sudah hafal harga jualnya, otomatis kita cari harga yang lebih murah dari harga jual agar mendapatkan keuntungan, kan begitu. Jadi harus hafal. Itu bisa dilakukan sekaligus bersamaan untuk mengenal barang. Misalnya kita tanya-tanya ke pasar atau ke lapangan ya, jenis-jenis plastik, Bu, plastik apa aja nih yang laku di sini, misalnya kayak gitu. Terus plastik ini dan harga ibu beli berapa, gitu kan. Dari situ kita tahu harga pasarannya, harga patokan kita jual. Terus banyak, jangan satu atau dua, kita banyak. Dari yang agen kecil, yang agen besar kita survei. Agar kenapa? Biasanya beda untuk yang beli eceran, beli grosir yang agak banyak kan, terus beli yang banyak sekali. Tapi kita untuk pemula, khusus untuk pemula, cek aja untuk harga ecerannya untuk warung-warung kecil misalnya, dan harga grosir yang sedang, misalnya pengambilannya di atas 10 ikat, kita cek itu dulu, jangan yang grosir banyak, karena kita juga pemula modal minim kan. Video ini kita buat untuk pemula dan modal yang minim. Terus yang ketiga, menawarkan. Jangan lupa menawarkan item-item barang yang kita punya ya. Boleh. Atau yang kita tahu. Kita harus terus menawarkan agar apa? Biasanya si
warung atau si toko itu tidak terlalu hafal. Bukan tidak terlalu hafal, kadang lupa kan, karena banyak itemnya, lebih dari 30 biasanya kalau agen sembako. Kita harus ingatkan, untuk menawarkannya harus kita ingatkan kembali agar ingat yang kosong-kosong barangnya. Untuk rekomendasi untuk belanja, saya rekomendasikan untuk pemula dan modal yang minim itu belanja ke agen dulu, agen plastik yang lumayan agak besar, yang bisa support ke kita, yang bisa bantu kita. Dalam artian bukan bantu kita kasih, bisa pengen dikasih barang, dalam artian bisa ngasih harga yang bagus minimal, yang bisa kita jual lagi. Seterusnya kalau kita udah meningkat pasarannya, kita carilah distributor yang komplit. Kalau kita pasarannya udah lumayan. Kenapa saya saranin langsung ke distributor? Karena kita pemula, modal minim, belum tahu kita penjualannya itu berapa. Jadi kalau distributor itu kan harus pengambilannya banyak. Kalau ini kan pengambilannya kita sedikit, jadi kita ambil aja ke agen yang lumayan agak besar, yang bisa support kita tadi. Mungkin itu aja sih tips atau pengalaman ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Eta, aya